Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan Perempuan Bicara. Saya sudah terhubung juga secara daring dengan kedua belah kuasa hukum ya. Baik dari kuasa hukum Ibu Valen ada Bang Sarifudin. Selamat malam, Bang Sarifudin. Selamat malam, Mbak. Baik, lalu kemudian ada Bang Hotma, Raja B. Nainggolan juga ya, dari kuasa hukum suami Bapak Chan. Selamat malam, Bang Hotma. Ya, selamat malam, Mbak. Oke, saya langsung mau ke Bang Sarifudin terlebih dahulu. Perkembangannya setelah ada tuntutan 1 tahun penjara, seperti apa Bang Sarifudin yang Anda bisa kemukakan? Baik, ya dengan tuntutan tersebut saya melihat ini ada suatu ketidakadilan karena bahwasannya apa yang didalilkan baik itu dakwaan kemudian tuntutan yang 1 tahun terhadap klien saya itu terasa berlebihan. Karena pada dasarnya yang merasa terusir dan psikis itu adalah klien kami yaitu Bu Valencia, di mana dia bertindak sebagai ayah dari kedua anaknya, kemudian untuk survive karena Bapak Chan sendiri yang meninggalkan keluarga kurang lebih selama 2 tahun ini. Oke, baik. Setelah pledoi masih menunggu ya, Bang Sarifudin ya? Betul, itu tanggapan dari jaksa. Saya langsung ke Bang Hotma. Bang Hotma, Ya, Mbak. apa sih dasar dari pelaporan demi pelaporan dari suami kepada Ibu Valencia? Jadi begini, Mbak. Pertama, dulu yang melaporkan itu kebetulan pengacaranya bukan saya. Jadi kuasa hukumnya berbeda. Tetapi memang dasar laporannya itu adalah karena Pak Chan itu diusir dari rumah dan dilarang bertemu anaknya. Jadi bukan karena tadi marah-marah karena dimarahin karena mabuk atau apa, bukan. Nah, kenapa diusir? Pertanyaannya kenapa diusir? Karena ada permasalahan keuangan perusahaan, di mana kebetulan perusahaannya rugi terus, mereka cekcok. Si ibu takut bahwa kerugian perusahaan itu dapat menggerus kekayaan yang sudah diperoleh selama ini, mereka cekcok. Nah, dari cekcok itu kemudian ada voice note. Ini saya ada voice note 13 lembar dari dari Ibu Valen ke Pak Chan yang isinya semua makian kasar dan mengusirnya 100 kali juga ada mungkin ya, 20 kali lah, atau termasuk dengan semua kata-kata kebun binatang keluar di sini. Kata-kata kebun binatang keluar semua. Oke, Kan ada larangan ketemu dengan anak ya. Oke, pertanyaan saya Bang Hotma, ada buktinya selain voice note tadi? Bahwa yang mengusir yang mengusir itu adalah Bu Valen? Yang mengusir Bu Valen, dia mengakui, tapi dia bilang saya mengusirnya kan karena di persidangan dia bilang kan saya karena galau ya saya mengusir, tapi ya begitulah bahasanya. Oke, berarti Bang Hotma baru jadi kuasa hukum di kasus ini ya? Setelah masuk ke persidangan. Oh, oke. Setelah masuk ke persidangan baru jadi kuasa hukum dari Bapak Chan, bukan sebelumnya? Iya. Bukan saat pelaporan? Iya, bukan saat pelaporan, bukan. Nah, dengan siapa Pak Chan melakukan pelaporan? Kuasa hukum lain? Ya, ada pengacara terdahulu, ada kuasa hukum lain. Oke. Bukti yang tadi dikatakan Ibu Valen bahwa ada video yang terpotong-potong, betul? Ada potongan-potongan? Dari kita nggak ada potongan, tapi kalau Ibu Valen bilang ada potongan ya dia mestinya membuktikan, jadi tidak cuma ngomong, tapi dia membuktikan yang mana yang dipotong, kan seperti itu. Oke. Sebelum saya ke Bang Sarifudin ya, saya tetap ke Bang Hotma dulu. Bang Hotma, kerugian yang didapatkan oleh Bapak Chan dalam pertengkaran rumah tangga ini apa sebenarnya, Bang? Sebenarnya gini, dia itu, jadi gini Mbak, ini cerita dari awal sedikit ya. Singkat saja Bang Hotma. Ya, singkat. Ibu Valen kan bilang dari awal perkawinan Pak Chan suka minum, suka berjudi. Nah itu sebenarnya mereka minum-minum tuh dalam acara keluarga, ngundang teman di rumah. Bahkan waktu di persidangan tuh anaknya Angel itu bilang ibunya juga suka minum. Di rumah tuh banyak botol-botol minuman, ibunya juga suka ikut minum. Nah minum-minum ini kan dalam rangka kegembiraan lah, dalam rangka apa. Jadi bukan berarti minum terus ada rese atau apa gitu, nggak ada sama sekali. Itu selama 20 tahun tuh begitu, biasa-biasa aja. Nah modal untuk usaha itu diperoleh dari uang asuransi kematian anaknya Pak Chan yang pertama.
di mana awalnya mungkin modalnya itu sekitar 1 miliar, yang sekarang sudah berkembang kekayaan itu 20-30 miliar lah menurut Pak Chan ya. Dan waktu Pak Chan meninggalkan rumah itu, karena diusir, itu dia meninggalkan aset 20 miliar, meninggalkan usaha dengan omset mungkin 100-300 juta sebulan. Oke, Lalu jadi Pak Chan ada kirim uang iya. berkali-kali dan dikembalikan. Baik Bang Hotma, berarti gini, kan tuntutan terhadap Ibu Valen adalah KDRT, betul ya? KDRT, betul ya? Ya betul. Dugaan KDRT. Psikis. KDRT psikis. KDRT psikis. Oke, jadi soal marah-marahnya atau soal masalah aset-aset tadi, harta tadi, yang mana nih? Saya bingung. Soal marah-marah, terus diusir, dilarang ketemu anak. Oke, jadi tuntutannya marah-marah tapi bukan persoalan mabok ya, marah-marah persoalan kerugian keuangan perusahaan. Oke, jadi tidak bisa dimediasi, harus sampai masuk ke pengaduan polisi. Nah, jadi gini Mbak, ya. dari saya telusuri, polisi itu memberi kesempatan seluas-luasnya untuk mediasi. Makanya laporan dari bulan Juli 2020 kan baru masuk ke pengadilan kan bulan-bulan September kemarin. Ya. Artinya ada satu tahun lebih polisi memberi ruang gitu buat mereka mediasi. Oke. Tapi mediasi tidak tercapai karena ada syarat dari Bu Valen bahwa seluruh harta itu yang sekarang ada itu harus dibalik nama langsung ke nama anaknya. Sementara menurut Pak Chan, karena anaknya masih di bawah umur, dia maunya harta itu dibagi 2 dulu, nanti bagiannya Pak Chan dia akan berikan ke anaknya setelah dewasa. Kira-kira begitu. Baik, Bang Sarifudin, ada pembelaan soal itu? Siap. Apa yang dikatakan oleh barusan Bang Hotma itu sangat bertolak belakang dengan fakta hukum yang terjadi. Karena kenapa? Bu Valencia ketika memaki atau marah dalam kondisi yang emang sedang malum dalam suami istri, sudah tidak pulang kurang lebih 6 bulan. Kemudian kata-kata kasar itu dalam hal rumah tangga ketika bermasalah, ketika ada suatu hal misalnya cekcok, itu hal-hal yang biasa kan begitu. Cuma pertanyaannya, percakapan dengan istri itu direkam. Jadi ada mens rea, niatan dari Pak Chan untuk niatan jahat menurut hemat saya. Karena kenapa? Tidak etis ketika bercakapan ataupun misalnya berkomunikasi itu direkam. Okay. Yang satu. Yang kedua, baik. Kemudian yang kedua, berkaitan bukti. Bukti yang diajukan oleh pelapor, itu fisiknya handphonenya dari mana? Karena pernah selama ini belum pernah dihadirkan. Hanya voice note itu pun hanya translate sepenggal saja. Kalau berkaitan pembuktian itu pun sudah dibuktikan. Cuma yang jadi masalah, bukti dan saksi yang disampaikan kepada penyidik diabaikan semuanya, kan gitu. Oke, pada saat ada ajakan mediasi, Ibu Valen benar tidak mau mediasi karena ada persyaratan tadi dari Ibu Valen. Betul, Bang Sarifudin? Itu salah besar, ini diputar balikan. Okay. Terakhir, ketika kita mediasi di Polres, bukan pada kasus, tetapi orientasinya tetap kepada Harto Gonogini. Sedangkan kami selesaikan dulu masing-masing, lapor dan terlapor kita cabut kan begitu, supaya ini bisa duduk bareng gitu. Oke, sangat kontras sekali ya pembelaan dari Bang Sarifudin dan juga Bang Hotma. Kita akan kembali sesaat lagi di Perempuan Bicara.